Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran IPA. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang listrik. Adapun KD atau kompetensi dasar dari pelajaran hari ini adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Indikator dari pelajaran hari ini adalah menjelaskan rangkaian listrik seri, menjelaskan rangkaian listrik paralel. Oke, kita sudah mengetahui kompetensi dasar dan indikator dari pelajaran hari ini. Kita masuk ke dalam materi pelajaran. Rangkaian seri dalam listrik diartikan sebagai rangkaian yang disusun sejajar. Ingat, disusun sejajar. Dikatakan seri karena penyusunannya diatur seri, sehingga pada rangkaian ini hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Rangkaian dipasang secara sejajar dan urut. Oleh karena itu, pada rangkaian ini tidak ditemukan percabangan arus. Ya, diingat, tidak ditemukan percabangan arus. Hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Diingat, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi pada rangkaian paralel. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan. Berikutnya adalah di sini ada contoh rangkaian seri. Nah, di sini lampu dipasang secara sejajar dalam rangkaian seri. Begitu pula baterai disusun secara sejajar. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet, mempunyai percabangan, dan setiap lampu langsung terhubung kepada sumber energi. Coba diperhatikan gambarnya di sini. Ya, di sini yang on dan off ini adalah saklar, di mana salah satu saklar dimatikan, yang lain tetap menyala. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada percobaan, kita ketahui dulu keuntungan dari rangkaian seri. Keuntungan dari rangkaian seri, rangkaian tersebut disusun secara sederhana dan tidak rumit. Yang kedua, rangkaian seri hanya membutuhkan sedikit kabel dan biayanya murah. Sedangkan kerugiannya atau kerugian dari rangkaian seri adalah satu, apabila satu lampu padam atau mati, maka lampu yang lain akan ikut padam juga. Sedangkan pada rangkaian paralel mempunyai keuntungan satu, bila satu lampu padam atau dicabut atau mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang kedua, nyala lampu lebih terang dibandingkan dengan lampu pada rangkaian seri. Selanjutnya, pada rangkaian paralel juga mempunyai kerugian, yaitu pertama, rangkaian terlalu rumit, membutuhkan kabel yang banyak karena ada beberapa percabangan.
dan biayanya agak sedikit mahal. Oke, kita buktikan dengan percobaan di sini. Nah, tunggu sebentar ya. Kita menuju ke percobaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, teneng, muncul pet. Nah, ini media interaktif dari online. Coba perhatikan. Kita akan menyusun rangkaian seri terlebih dahulu, terdiri dari 3 lampu. 1, 2, dan 3. Begitu juga baterainya, terdiri dari 3 baterai. 1, 2, 3. Nah, dari 3 lampu dan 3 baterai ini akan kita rangkai menjadi rangkaian seri. Oh ya, lupa satu lagi, yaitu saklar di sini. Ya, saklar dari rangkaian. Nah, kita sekarang hubungkan pakai menggunakan kabel. Nah, menggunakan kabel, semuanya dirangkai secara seri, yaitu disusun secara sejajar, ya kan? Kita sambungkan lagi dengan kabel. Bentar, sabar ya. Nah, kita hubungkan lagi dengan satu kabel. Nah, menyalakan. Nah, apabila saklar ini dibuka, nah ini menjadi rangkaian yang terbuka, sehingga rangkaian terbuka tidak akan menyala lampu. Sedangkan kalau saklar kita tutup, menjadi sebuah rangkaian tertutup, lampu ketiganya akan nyala. Lihat di sini, nyala lampu pada rangkaian seri adalah agak redup. Ya, nanti bandingkan dengan rangkaian paralel, kita nanti buktikan. Sedangkan apabila satu lampu diambil atau putus, ya kan, maka lampu yang lain juga ikut padam. Coba kita kembalikan lagi. Ya, satu lampu di sini kita kembalikan lagi. Bentar. Kita kembalikan. Bentar. Nah, kita kembalikan. Nah, akan menyala. Nah, rangkaiannya sederhana, hanya membutuhkan beberapa kabel saja. Oleh karena itu, harganya lebih murah. Nah, sekarang kita akan rangkai 3 lampu ini menjadi rangkaian paralel. Bentar, kita ambil dulu kabelnya semuanya. Ini saklarnya juga taruh di sini. Nah, kita akan merangkai 3 lampu dan 3 baterai ini menjadi rangkaian paralel. Ya. Nah, perhatikan di sini nanti ya. Kita rangkai menjadi rangkaian paralel. Perhatikan. Bentar, sabar. Kita sambung kabelnya. Oh, sorry. Bentar, lampunya salah ini tempatnya. Bentar. Nah,
disusun secara berderet. Bentar, sabar ya, anak. Nah, kita akan susun secara paralel. Nah, ini secara berderet. Memasangnya atau merangkainya secara berderet pada rangkaian paralel. Nah ya, sabar. Ini kita beri saklar. Kita rangkai dulu rangkaian paralelnya. Nah, belum menyala kan? Nah, karena rangkaian tersebut masih dalam keadaan terbuka. Sekarang rangkaian tersebut kita tutup. Nah, ini rangkaian paralel. Bandingkan dengan rangkaian yang seri tadi. Lebih terang nyala lampu yang dirangkai secara paralel karena setiap lampu langsung terhubung kepada sumber energi. Nah, kelebihan yang lain, di samping nyalanya lebih terang dari rangkaian seri, kelebihan yang lain apabila salah satu lampu padam, mati atau diambil, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Namun di sini kerugiannya atau kelemahannya dari rangkaian paralel ini adalah rangkaian tersebut menyusunnya sangat rumit dan memerlukan berbagai macam memerlukan banyak kabel karena di sini ada banyak percabangan sehingga biayanya agak mahal. Nah, cukup jelaskan penjelasan dari Bapak. Saya kira cukup sampai di sini saja penjelasannya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel beserta keuntungan dan kerugiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.